Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik kita hingga saat ini. Dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada para sepuh, bini sepuh, para leluhur-leluhur, juga para guru-guru kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputaran meditasi. Dalam meditasi memang banyak fenomena-fenomena yang akan terjadi, yang akan kita alami di saat kita melakukan meditasi. Jadi banyak. Karena apa? Dalam tahap meditasi memang orang di saat diam, yang pertama harus perang adalah dengan rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Neopio happy, salam rahayu buat teman-teman yang sudah hadir. Monggo silahkan saling berbagi pengalamannya saat meditasi, ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita sinau bareng, kita belajar bareng. Monggo silahkan bertanya, dan jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya serta share agar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, sebenarnya fenomena-fenomena yang terjadi saat kita meditasi itu adalah fenomena yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Karena dalam meditasi pertama di saat kita hening, di saat kita mau diam, mau kosong, mau suwung, itu kita harus berperang dengan rasa kita sendiri. Kita harus pandai mengatur ritme pernapasan kita, karena pernapasan ini juga mempengaruhi ketenangan dalam ataupun saat kita bermeditasi. Sebenarnya juga penting saling mendukung antara pernapasan dan juga kebatinan kita ataupun rasa batin kita. Nah, ini yang harus diwaspadai. Yang mau bertanya silahkan, mungkin ada fenomena yang dialami oleh teman-teman semuanya. Fenomena itu sebenarnya dari rasa kita sendiri, seperti rambatan energi, ada yang mengalir, getaran, bisikan, suara-suara, itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Dan di saat kita mengikuti itu, kita akan jauh dari suwung. Itu hanyalah salah satu yang menarik kita ke alam halusinasi. Nanti kalau kita ikuti itu, kita masuknya ke alam halusinasi, bukan malah ke suwung. Karena yang namanya kita mencari suwung ataupun keadaan suwung dalam meditasi ini, kita sudah tidak merasa apa-apa. Yang ada hanya diri kita. Perambatan energi itu sudah tidak ada. Bisikan-bisikan itu tidak ada. Karena kita menutup hawa 9 yang ada dalam diri kita. Lubang 9 itu kita tutup semuanya. Jadi kita sudah tidak merasakan apa. Panca indera itu sudah kita bunuh semua. Di situ nanti kita akan mencapai namanya suwung. Makanya susah sekali orang itu mencapai tingkat suwung yang benar-benar, itu susah. Kalau ketenangan diri itu gampang. Itu hanya mencari ketenangan diri. Itu dari sugesti pikiran. Jadi di saat orang fokus dengan pernapasan itu pun belum. Karena apa? Dia masih memikirkan keluar masuknya napas.
masih memikirkan. Jadi belum benar-benar suwung, masih memikirkan, ininya masih berpikir. Nah, di saat orang apa itu meditasi, pikiran ini kayak sampai bikin blank ataupun kosong. Di saat sampai bisa mengosongkan pikiran, nah saat kosong pikiran ini kosong, itu rasa itu akan terbunuh. Nah, yang mengombang-ambingkan kita saat meditasi itu adalah rasa kita. Akhirnya ada aliran energi, akhirnya ada apa itu getaran, akhirnya ada bisikan. Itu halusinasi. Bahkan yang melihat benda-benda goib itu halusinasi kita. Tidak ada sebenarnya. Karena saya pernah pengalaman seperti itu. Pengalaman itu bukan hanya benda goib. Saya itu waktu meditasi itu pernah ada pengalaman di depan saya itu ada sosok dewa. Itu pernah. Itu halusinasi, itu bukan real, itu halusinasi, murni halusinasi. Itu pernah di hadapan saya. Tangannya banyak gitu. Itu karena ada apa? Kita sudah ada program dalam otak kita, itu ada memori kalau dewa itu seperti itu gitu. Makanya sering muncul gitu. Bahkan dulu saya pernah melihat diri saya sendiri itu sebagai harimau. Itu ya halusinasi itu. Itu halusinasi namanya. Nah, itu kalau kita terbawa ke arah itu, wah, kita tersesat jauh. Karena meditasi bukan itu tujuan. Pernah itu saya melihat seperti itu pernah. Dan itu murni halusinasi kita. Karena saya dulu tiap hari itu namanya meditasi, bahkan keliling hutan mana itu, hutan Wintera, hutan yang paling angker itu saya datangi untuk di situ saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya ingin meditasi. Dan tidak ada namanya hantu di sana. Di hutan Wintera itu loh saya tidak ketemu apa-apa. Padahal hutan paling angker sendiri se-Sulawesi. Katanya ada kota apa itu? Ada kota goibnya kan gitu. Tidak ada apa-apa. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, monggo seputaran meditasi ataupun seputaran keilmuan maupun apa yang sampai belum ketahui, ya monggo. Kalau saya tahu akan saya jawab sejujur-jujurnya. Ataupun kalau saya sudah mengalami, malah justru akan saya jabarkan sesuai pengalaman saya. Itu buat referensi buat teman-teman semuanya. Jadi ada pandangan ke depannya, oh ini nanti akan begini, gitu sebenarnya. Ilmu itu begitu. Orang belajar itu tidak boleh membentrokkan dengan kepandaian kita. Kalau saya belajar sama orang, saya diam. Apapun yang dia omongkan saya terima. Yang baik saya pakai, yang jelek tidak saya pakai. Itu namanya orang belajar. Tapi di saat saya membentrokkan pengetahuan saya dengan dia, pengetahuan orang kan beda-beda, tafsir itu beda-beda. Nah, itu malah justru tidak dapat ilmu, nanti dapatnya perdebatan. Jadi apa yang dia pahami ya monggo, saya dengan pemahaman saya, tapi saya mau belajar dari pemahamannya, makanya saya terima pemahaman mereka itu gitu kalau saya. Irham Malik, terima kasih, salam rahayu, dibantu like-like-nya, share-share-nya agar kita bisa belajar bareng. Monggo untuk yang mau bertanya silahkan, mungkin tentang pengalaman meditasinya atau semedinya ataupun pengalaman yang lainnya, monggo silahkan dengan senang hati.
Nah, saat orang kita meditasi, kita berharap titik fokus, kita mencari titik fokus itu saja kita sudah jauh dari suwung. Karena apa? Kita sudah bingung mencari titik fokus. Kita hanya berfokus di sini ibaratnya. Ya udah kita mikirkan ini saja. Itu bukan meditasi, itu kepasrahan. Sampai pokoknya sudah duduk diam udah. Nggak usah mikir apa-apa, nggak usah ngerasa apa-apa. Kembali ke diri sampan sendiri. Apa toh yang harus saya lakukan? Kenapa saya seperti ini? Buat apa saya hidup? Apa yang sebenarnya ada di dalam diri saya? Siapa leluhur saya? Siapa saya itu sebenarnya kalau meditasi? Kita mencari jati diri, di situ, kesejatian diri. Itu kalau untuk meditasi jati diri. Kalau untuk meditasi mencari keberadaan leluhur kita, yuk kita tinggal diam. Siapapun leluhur saya yang berada di bumi manapun, saya ingin menjumpaimu atau saya ingin bertemu dengan kamu gitu. Nanti akan ada sendiri. Sampai kalau tidak gitu dituntun gitu. Jalan aja pokoknya, nanti ketemu. Itu pengalaman saya dulu. Kalau hanya mencari sejati ning urip, ya ini yang kita alami ini namanya sejati ning urip. Kita ini sudah hidup, tidak usah nyari. Ini sejati ning urip ini. Banyakan orang itu yang bikin ribet itu kita tidak paham-paham. Rayu Kang Sugeng Enjing, izin bertanya. Ya siap-siap. Pengalaman apa yang Kang alami yang nggak terlupakan? Ada satu pengalaman saya yang tidak terlupakan. Pertama kali saya masuk Alas Purwo. Saya keliling ibaratnya dari pulau-pulau ya. Pengalaman saya yang paling berharga itu masuk Alas Purwo. Di situ saya belajar 30 tahun hilang dalam waktu satu malam, berganti pemahaman. Di situ saya. Di saat saya masuk pertama kali Alas Purwo. Dan saya keluar menjadi diri saya sendiri, dan di situ ada pengalaman yang berharga yang saya sendiri tidak bisa menceritakan. Karena susah untuk menceritakannya. Di waktu saya berada di Alas Purwo. Makanya setiap tahun ataupun kadang setahun 2 kali saya pasti ke sana. Itu saya enggak ngapa-ngapain di sana. Saya itu senang kalau masuk sana, itu senang. Saya hanya ritual, habis itu naik ke gua, tidur, kalau enggak tidur meditasi gitu aja udah. Enggak pernah ngelihat apa-apa, itu enggak. Ada apa itu jin atau apa itu enggak pernah. Itu yang terlupakan. Saya seperti ada apa ya, waktu itu mendapatkan kayak sinar besar gitu masuk gitu Mas. Makanya saya enggak bisa jelaskan itu apa, itu enggak pernah. Tapi pemahaman saya berjalan 30 tahun itu hilang dalam satu malam itu, dan berganti saya seperti ini. Pemahaman saya seperti ini. Jadi saya belajar itu dulu sudah tidak pernah saya pakai sampai sekarang. Mas, sejak kecil saya sering merenung, merasa lain daripada teman-teman. Terus nggak percaya sama apa yang diceritakan oleh Bapak. Akhirnya leluhur datang sendiri dengan wujud tanpa saya meditasi dan lain-lain. Nah, yang jadi bagaimana saya bisa ketemu leluhur lagi? Katanya sih nanti kalau ilmunya sudah mampu, bisa apa ini? Basicnya saya juga dari pesantren, Mas. Ketemu dengan leluhur. Saya dulu itu enggak tahu nama leluhur saya, itu enggak tahu saya. Yang saya tahu hanya kakek terus buyut itu.
kakek terus buyut. Tapi sekarang saya dapat kalau tidak salah tuh 5 atau 6, kalau 6 nama. Itu saya lewat meditasi. Itu jujur saya lewat meditasi. Jadi setiap saya ke makam kakek saya gitu, saya meditasi. Sebenarnya siapa dulu orang tuamu? Kalau memang kamu tahu, tunjukkan saya. Akhirnya saya jalan itu, kasih tunjuk. Saya pokoknya jalan aja. Saya enggak mengikuti rasa saya mengikuti apa yang dia tunjukkan. Ketemu lagi makam. Di situ ada nama. Dari nama itu saya juga minta lagi petunjuk gimana saya harus habis ini kemana, sampai ke Kediri sana saya dulu. Itu kalau ingin ketemu leluhur itu kita sampean kalau selamat pagi, selamat siang yang dari Bandung, terima kasih sudah hadir. Sampean kalau pengen ketemu leluhur, buatlah senang leluhur sampean. Uri ataupun hargai leluhur sampean. Nanti sampean tidak usah mencari, akan didatangi sendiri. Sampean akan tahu sendiri. Tidak perlu saya ngasih tahu, sampean akan tahu sendiri. Karena apa? Yang tahu leluhur sampean tuh sampean sendiri. Jadi orang kalau nebak leluhur kamu ini, dia orangnya ini, kodamnya itu, bohong, itu omong kosong. Itu omong kosong. Sukiman Kirman matur sembah nuwun, selamat pagi Mbak Tati. Wahyu Ningsih seperti itu Mbak Tati. Memang keyakinan saya mungkin lain, karena saya kembali menjadi orang Jawa. Sejak itu yang sampean tanyakan tadi, pengalaman apa yang berharga, yang tidak terlupakan, yaitu dari saya kecil belajar sampai umur 33 tahun, saya masuk Alas Purwo, saya kembali menjadi orang Jawa keluarnya. Itu pengalaman saya. Jadi kalau saya ditanya keyakinanmu apa, ya Jawa. Saya Jawa. Kalau orang nanya kamu muslim atau orang mana atau orang apa, saya orang Jawa. Itu jati diri saya sebagai orang Jawa. Nah itu harusnya ada pada panjenengan semuanya. Sampai orang mana yuk itu sampai itu namanya jati diri. Budayamu apa? Ya ini Jawa. Ajaranmu apa? Ya Jawa. Saya orang Jawa. Gitu aja. Itu namanya jati diri. Sampai nggak usah bingung ke sana ke sini nyari jati diri. Yang nuntun ya salah juga, ya sama saja. Yang nuntun belum tahu jati diri, sampai suruh nuntun cari jati diri, sama-sama bingung kok berjalan kan gitu. Nyari jati diri itu kembali ke diri sendiri. Siapa kamu? Itu dari mana asalmu? Kamu lahir untuk apa? Nanti kembali kemana? Itu namanya jati diri. Karena orang yang sudah ketemu jati diri, hidupnya pasti tahu diri sama mawas diri. Hati-hati, eling waspodo. Itu pasti dia sudah mengetahui jati dirinya. Kalau ada orang di luar ngomong, saya ini, saya keturunan dari ini, saya reinkarnasinya ini, itu bohong, Mas. Jangan percaya. Karena apa? Namanya jati diri atau sampean kalau belajar kesejatian, sekali sampean mendeklarasikan diri saya ini, itu sudah hilang yang ada dalam sampean. Dia tidak mau. Makanya pandai-pandailah menyembunyikan jati dirimu. Itu kalau saya. Makanya kalau saya ngadepi orang-orang spiritual, entah itu sesepuh apa, kalau sudah ngomong saya ini, saya pulang. Dia bukan itu, dia hanya merasa. Walaupun dia sebelumnya itu sekali ngomong itu sudah tidak ada di dalam, itu sudah tidak terpakai itu kalau bagi saya. Kita aja harus pintar-pintar menyembunyikan jati diri kita.
namanya leluhur itu reinkarnasi atau masuk ke dalam raga baru, dia ingin meneruskan perjuangannya bukan untuk dipamerkan. Ya kalau kita pamerkan ya udah hilang di situ. Inilah meditasi itu sebenarnya itu kita mencari sesuatu. Makanya Werkudara waktu meditasi dia ketemunya apa? Dewa Ruci. Dia tanyanya apa? Leluhur. Dari mana sampai Sang Yang Wenang kan itu. Dia puncaknya. Udah dia pulang. Pertama yang dihadapi apa? Dia harus semedi di Gunung Reksomuko. Reksomuko itu ini loh. Gunungnya ini. Nah, di situ ada dua raksasa, ya ini hidung dan ini dua raksasa Mas, ini bisa apa itu menghancurkanmu, ini mulut aja bisa menghancurkanmu. Nah, dia bisa kalahkan ini, jadinya godo rujak polo. Lah godo rujak polo itu apa? Rujak itu dicampur, polo itu otak, itu ngolah pikir Mas. Pandai berpikir, itu namanya godo rujak polo. Sama dengan cakranya Krishna itu punya cakra karena apa? Dia bisa menyelesaikan masalah apapun, bahkan bisa memutus karma. Krishna itu bisa memutus karmanya sendiri bisa diputus, bisa menentukan kematiannya sendiri. Karena apa? Karena dia punya cakra. Meditasi itu nyari itu loh Mas, yang penting. Jangan cuma kundalini, cakra ya kita apa ya. Itu tahap dasar. Kundalini dan cakra itu enggak usah sampai aktifkan. Kalau sampai tenang aktif semua. Sebenarnya. Tapi kalau sengaja mau diaktifkan ya itu lewat pernapasan dan sugesti. Kekuatan pikiran kita. Tapi sampai hanya itu yang sampai dapat nanti meditasi, hanya cakra dan kundalini. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Itu hanya dasar. Akhirnya paham Mas, ketika ada pengalaman spiritual memang tidak atau jangan diungkap buat pengalaman pribadi saja. Yang penting akhlakul karimah pentingnya. Iya. Orang itu punya agama apa, punya keyakinan apa, itu tidak penting. Yang penting itu kelakuanmu, tingkah lakumu itu seperti apa. Itu adalah wujud dari agamamu yang kamu lakukan, yang kamu namanya angen-angen sakmanane, makno ini berarti kamu terapkan. Bukan hanya kamu baca, tapi juga diterapkan dalam hidupnya, itu namanya ialah baru punya keyakinan. Kalau orang sekarang kan enggak punya agama tapi tidak beragama. Makanya apa? Debat senengnya. Merasa mempunyai karena kalau enggak punya saya enggak bagus gitu. Itu namanya punya agama tapi belum beragama. Kalau beragama enggak mau debat. Sama kita yang penting baik gitu kalau beragama itu. Nah, Hero, terima kasih. Nah, orang kalau samalah kita seperti kita punya baju gitu. Melihat baju orang lain ya jelek, yang bagus baju kita. Tapi kalau berbaju, orang itu yang penting kan raganya bukan bajunya. Raganya bosok mau dikasih baju bagus ya bangga bosok kan. Makanya yang bikin ribet itu sebenarnya apa? Bukan agamanya yang salah itu. Yang meluk agama ini loh. Kurang kesadaran diri. Nah, ini kita harusnya kesadaran diri. Gak usah mikir surga neraka itu bukan urusan kita itu. Itu urusan Tuhan. Tanpa tidak berhak mikir surga neraka di dunia. Bagaimana akhirat kita bagus gitu aja. Kalau kita nyari akhiratnya bagus ya kita harus berkelakuan bagus, tingkah laku kita harus bagus saat ini, nanti akhiratnya juga bagus. Purwadi, terima kasih Mas. Salam Rahayu. Itu kalau
saya. Ini kan pemahaman saya di sini. Kita kan bisa sharing. Dan akhirat itu tidak ada yang tahu, siapapun. Itu tidak ada yang tahu. Karena apa? Akhir usia kita itu tidak ada yang tahu. Entah sekarang atau nanti atau besok, mungkin 1 jam lagi itu tidak tahu. Itulah akhirat. Akhir itu terakhir. Rat itu usia atau hidup. Akhirat itu akhirnya sebuah usia atau sebuah kehidupan. Ya, dewi gila. Anggolai bingung men sampai. Ini kalau ilmunya hakikat. Kalau syariat ya enggak gitu. Akhirat ya nanti setelah kiamat gitu. Makanya kita bagus-bagus saja hidup. Jangan sampai kita mau mati susah dulu. Siksa di alam kubur dulu, harus sakit beberapa tahun baru mati gitu. Itu susah itu. Itu namanya pembalasan. Siksa kubur itu yaitu mati ndak mati, hidup ndak hidup, ndak bisa apa-apa, cuma bisanya teriak. Orang sakit itu, sampean tahu kan, waktu mau mati itu. Sakit 5 tahun atau 10 tahun baru mati, ya itu namanya sudah merasakan siksa kubur. Karena makom itu ini, diri kita ini tersiksa. Jiwanya ingin kemana-mana, raganya tidak bisa dibawa kemana-mana, tersiksa. Siksa kubur itu, sampai kau pengen tahu. Ya jadi hinaan orang-orang. Jadi hinaan orang-orang, jadi cemoohan orang-orang. Nah, kita harus, makanya orang hidup itu yang penting bagus. Nah, tujuan dari meditasi ini adalah kesadaran diri gimana kita bisa kembali dan menyatukan Nur Muhammad dalam diri kita sehingga kita dalam melakukan kehidupan itu selalu penuh kebaikan. Itu sebenarnya tujuannya meditasi itu situ. Bukan hanya mencari cakra, mencari ini, itu tidak penting kalau saya. Tapi saya menjelaskan bisa karena pernah mengalami tahap itu. Pernah mengalami tahap itu. Makanya saya ngomong 33 tahun saya berjalan. Saya itu spiritual dari umur 6 tahun. Kakek saya kejawen, kakek saya yang satunya kiai. Udah 2 versi ini ngajari saya. Saya ikut kiai sampai 33 tahun. Itu hilang dalam 1 malam, saya kembali seperti saksi. Itu pengalaman saya yang tidak terlupakan sampai saat ini, yaitu perjalanan itu. Gimana saya menemukan jati diri. Itu namanya jati diri, Mas. Kita kembali seperti diri kita. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan kita. Dalam kita menyembah Tuhan. Menjadi dirimu yang sejati. Manembau marang Gusti kanthi wujud jalmo manungsa kang sejati. Kang sejati itu maksudnya ya jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu masih memakai kodam, pakai pusaka, pakai apa, itu bukan kamu. Kamu tidak butuh itu. Manusia itu diberi akal pikiran, itu pusokonya. Satu itu jamu sekali motodo, satu itu. Yang harus kita rawat. Kita jaga agar apa? Kalau pikirannya bagus, seluruh tubuh bagus. Kalau pikirannya oleng, gila, seluruh tubuh ya tidak berguna, tidak pakai apa-apa. Itu namanya jimat, barang siji kudu dirumat, yaitu apa? Otak kita kalau pikir, cakra mahkota ataupun cakra asnai. Kalau kita pengen hidup bagus, nggak usah ribet hidup itu. Kalau kita ini yang bikin hidup kita ribet itu karena diri kita sendiri. Sebenarnya karena kita sendiri. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, walaupun orang lain salah, nggak usah disalahkan. Kitalah yang harusnya menyadari diri. Itu kalau menurut saya.
Ya karena saya ingin berbagi dengan panjenengan semua, bukan saya merasa paling benar. Saya itu dulu bajingan, pol saya itu, seorang bajingan dulu. Pol pokoknya, mentok saya. Semolimo itu sampai waleh saya. Karena jadi seperti ini juga dari perjalanan saya mencari gimana, saya harus gimana hidup ini. Apakah saya harus seperti ini terus sampai tutup usia saya, sampai akhirat saya. Dan yang membuat saya tersadar itu gara-gara ibu saya itu sakit 16 tahun. Dan ada seseorang yang mengobati dia, ngomong, yang bisa nyembuhin kamu itu anakmu yang pertama, itu saya. Dan memang betul sekarang ibu saya sembuh, dari saya juga memang sembuh. Nah disitulah saya terbangun betapa kita susahnya mencari obat. Makanya saya menjadi spiritual itu, karena terketuk itu. Itu karena saya terketuk itu. Orang itu nyari obat susah, harus habis harta benda, harus waktu, harus ini. Kalau kita bisa menolong, kenapa tidak? Setidaknya hidup kita berguna gitu aja loh sudah. Masalah materi itu mengikuti, kalau kita sudah baik. Materi itu mengikuti, itu namanya sugih tanpa bondo ya itu. Kamu itu kaya tapi tidak punya harta, tapi kamu butuh apa aja ada. Nah itu sugih tanpa bondo namanya. Karena apa? Kebaikan kita dengan orang lain, rasa menghargai kita. Dan itu penting dalam hidup kita. Dan meditasi inilah jalan satu-satunya yang paling cepat untuk kembali ke kesadaran diri itu. Karena kita diam gini menghadap Tuhan. Kalau sambil ngomong enggak jadi. Udah, sampan percaya saya lah. Kenapa enggak jadi? Sampan diam menghadap Tuhan. Mulut ngomong, otomatis loh, sampan itu sudah berpikir nanti kalau salah ngomong aku, ini sudah berpikir. Itu enggak mungkin kosong. Di sini pasti mikir apa yang saya omongkan, wah ini benar apa salah, ini benar apa salah. Sini pasti larinya kemana-mana, itu namanya bukan suwung. Makanya sampan apa itu enggak menemukan kalau gitu. Karena itu sudah pengalaman saya. Saya dulu tiap hari gitu, waleh sampai. Kalau sampan pengen suwung, sudah pasrah, diem aja sudah. Saya dan Tuhan, saya dan alam, sudah. Itu sebenarnya. Dunia itu di diri kita. Seluruh alam semesta itu ada pada panjenengan semuanya. Sampan bisa menguasai diri sampan menguasai dunia. Bumi aja dimakan loh sama manusia itu. Sampan percaya enggak, terserah. Dan seluruh alam semesta ini bisa masuk dalam otak manusia. Itulah namanya galaksi, itu sebenarnya ada dalam otak itu. Jadi kalau orang ngomong manusia itu jagat cilik, itu salah. Manusia itu jagat gede. Semua isi bumi aja bisa masuk. Kita itu jagat gedenya yang ngatur dunia kita. Jagat cilik itu dunia ini, kalau bagi manusia ini sejengkal ini. Sampai mau ke Amerika atau hari ini set sampai sana. Tapi orang Amerika mau menjabarkan sampean, bisa enggak? Enggak bisa. Tubuh manusia ini enggak bisa dijabarkan. Itulah namanya jagat gede, bukan hanya ngomong. Ini jagat ini salah. Isi dunia, seisinya lah, udah alam semesta lah, itu masuk dalam otak. Sisa-sisa, bukan hanya kepenuhan, sisa-sisa. Masih banyak ruang. Nyatanya orang bisa sampai bulan, sampai mana-mana itu juga gara ini. Dikuasai oleh manusia. Itulah manusia sebenarnya. Makanya diadakan ada aturan, ada undang-undang, ada agama, itu agar orang tidak semaunya sendiri. Kalau tidak ada itu, wah, hancur mas, hancur. Karena kita apa? Tidak, kita ini
lebih cenderung hawa nafsu. Kalau tidak ada aturan gitu, tidak ada apa itu patokannya atau patokannya, tidak ada ukurannya. Jangan mengikuti rasa panjenengan semuanya kalau panjenengan pengen selamat di dunia ataupun akhirat. Selamat di akhirat itu yang matinya enak. Tidak sakit, tidak apa, mati. Selamat itu akhirat. Husnul khotimah kalau bagi saya. Sudah tidak merasakan sakit. Tapi kalau sakit dulu 30 tahun baru mati, wah parah siksa kuburnya dia. Karena apa? Hidup, badan sakit semua, ya, pukuli malaikat ya. Teriak-teriak, mau makan aja teriak, mau ini teriak, mau berak teriak, gimana tuh? Itulah namanya siksa kubur. Neraka sahabat. Dan kita jangan sampai seperti itu. Itulah saya mau itu. Ayolah kita benahi hidup kita kembali sadaran diri kita. Apapun agama terserah lah, yang penting kita hidup bagus. Kita menebarkan kebaikan sama orang lain. Ya setidaknya omongan ataupun ocehan dalam sosial media, sosmed pun kita bisa berguna untuk orang lain lah. Kalau diomong orang kamu hanya ngoceh, ya. Kalau saya mau melakukan kebaikan kan tidak perlu laporan. Yang penting saya berikan kebaikan pada orang lain. Ayo kita motivasi bareng-bareng sama-sama. Ayo kita tebarkan kebaikan. Saya sendiri juga berpikir bikin channel itu yang gimana harus berguna untuk yang lainnya. Setidaknya memberi pencerahan lah. Jangan membawa kerana malah masuk halusinasi, itu ya susah juga. Kita itu kan sebagai figur publik itu ya yang ya harusnya yang membimbing. Jangan menjerumuskan. Nanti kalau menjerumuskan ke dalam itu ya kasihan gitu. Makanya sampan kalau mau tanya monggo saya jawab, tapi sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya sampan tidak usah percaya saya, tetapi biar ada referensi gitu. Ada apa ya, setidaknya ada awang-awang sampai itu ada gitu loh. Tapi jangan percaya saya, dosa sampai percaya. Makanya saya itu tidak mau jadi guru itu susah. Jadi guru itu harus bisa ditiru, harus bisa digugu dan ditiru. Saya belum, saya masih muda. Jangan lupa ngopi. Monggo yang mau bertanya lagi, silahkan. Oh ya, jangan lupa dibantu juga channel saya itu 3. Kantro, Makrifat Jawa channel, sama Kawaruh channel, itu channel saya. Saya akan berusaha di situ memberi penjabaran ataupun pengetahuan buat teman-teman semua. Yang satu meditasi, yang satu tentang keilmuan, dan yang satu tentang ajaran Jawa. Saya memang sengaja gitu. Sampai kalau pengen tanya ajaran Jawa, ya bisa saya. Walaupun itu sesuai pengalaman saya. Karena saya itu tidak percaya yang namanya tulisan, itu tidak percaya saya itu. Apalagi sejarah sekarang itu kan banyak bikinan, banyak perubahan sudah. Nah, kita harus hati-hati hidup ini. Jangan asal percaya kalau tidak mau terjerumus. Karena kita sudah dikasih alat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu akal pikir kita. Yuk gunakan sebagai rasa kita menghargai Tuhan, sebagai rasa kita hormat kepada Tuhan. Bakti, salam rahayu juga. Terima kasih Mas Purwati dan teman-teman semua. Jangan lupa dibantu like-nya. Musa itu sampai like itu aja sudah seneng saya. Jadi yang belum like ya ditekan like-nya kan. Saya membagi ilmu sampai membagi like kan sudah toh, sudah imbas toh, sampai hanya cukup like. Like itu enggak bayar Mas. Nah, saya berbagi ilmu sampai berbagi like. Subscribe itu juga enggak bayar. Kalau yang mau gabung ada, nanti suatu saat itu yang gabung itu saya mau pakai untuk live
khusus yang gabung nanti pembelajaran. Soalnya kalau keilmuan dijabarkan secara umum, ya ada yang terima, ada yang enggak kadang. Yang susah itu ya itu, ada yang terima dan enggak. Jadi susah. Trisna Dewi matur sembah nuwun, salam rahayu, matur sembah nuwun. Tolong dibantu like, subscribe dan share-nya buat membantu perkembangan channel Makrifat Jawa Channel ini. Memang baru saya bangun 2 bulan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Nah, di sini memang sengaja saya itu berniat agar kita bisa kembali kesadaran diri kita. Kunci meditasi, sampai ingat ini, kunci meditasi, sampai jangan mencari ketenangan. Jangan. Sampai jangan mencari fokus, titik fokus. Jangan. Kalau sampai mencari ketenangan dan titik fokus, sampai nggak ketemu. Sampai akhirnya jadinya bingung malah. Meditasi itu kepasrahan. Di saat sampean semeleh, sampean pasrahkan seluruh tubuh sampean menghadap ke Tuhan. Itu namanya meditasi. Nanti kalau sampean cari titik fokus, sampean bingung. Mau fokus sini gerak, sini gerak, sini gerak, bingung sampean nanti. Mau cari ketenangan, tidak ada orang itu tenang. Hatinya gejolak, ininya juga mikir. Enggak, diam, nikmati. Apa yang dinikmati? Diri kita lah. Ini ciptaan Tuhan. Katanya sampean mau dekat dengan Tuhan. Salah satu jalan mendekatkan diri dengan Tuhan adalah menghargai ciptaan Tuhan. Ya kita menghargai diri kita sendiri. Ini kan ciptaan Tuhan juga. Saya hargai. Nah itu nanti sampean akan mendekat dengan Tuhan. Dan akhirnya tahu gimana Tuhan. Kalau sampean tidak tahu ya besok siapa yang sampean cari setelah akhirat. Nah, sangkan para dumati dari Tuhan kembali ke Tuhan. Orang hidup itu meninggalkan apa? Meninggalkan sejarah, kalau bisa sejarah yang bagus agar kita bisa kembali. Makanya orang hidup itu yang penting tingkah lakunya, tata keramanya antara satu dengan yang lainnya. Kalau masalah keyakinan, agama, adat sama saja. Yang penting tingkah laku. Mau agamanya apa itu yang penting kelakuannya. Kelakuannya baik enggak? Kalau enggak baik ya percuma, agamanya baik tapi ya kelakuannya enggak baik. Berarti kan belum beragama berarti. Masih punya agama tapi belum beragama. Kalau beragama ya baik. Agama itu rahmatan lil alamin kok. Udah enggak membedakan apa-apa kok, semua sama. Sama Jawa ya, manunggaling kawula Gusti semua sama sudah. Tidak ada. Manunggaling kawula Gusti ki kawula Gusti, kawula lan Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Jangan dikasih lan, kalau dikasih lan itu ada jaraknya. Kawula lan Gusti berarti ada jaraknya. Jangan Gusti itu tidak usah dikasih jarak. Kawula Gusti gitu. Kawula Gusti itu, kawula itu makhluk ciptaan atau hamba Gusti itu. Kawula Gusti itu ciptaan Tuhan. Berarti semua kan, kalau sudah manunggal jadi satu, saling menghargai, saling menghormati, kan enak hidup. Udah enggak beda-bedaan agama, udah enggak ribet-ribetan masalah apalah. Kan enak itu. Itu namanya manunggal. Banyak orang menerjemahkan, wah ini gini. Oh, malah mumet yang diterjemah ke. Enak, manunggaling kawula Gusti berarti kita rukun satu dengan yang lainnya. Wes ngono wae wes. Ora usah ribet-ribet. Semedi itu sembah marang Sang Yang Widi, semedi. Suwung itu sepi. Jadi kita membuat diri kita sepi. Makanya kalau kita mencari fokus, mencari sininya bicara, menyebut apa terserah, ininya gerak, itu enggak sepi, itu rame berarti. Enggak suwung. Namanya sepi itu hening kok. Malah ngomong kan gitu, malah batin yo, jangan. Ini batin kita
Ngomong aja itu bukan lagi suwung, itu rame. Kita berpikir ya rame. Kan kalau meditasi terkadang pikiran masih berpikir ke sana ke sini, apakah harus dilawan atau dibiarkan saja. Caranya enak, Mas. Pertama saya dulu, kalau sudah duduk gini, dalam angan-angan saya itu saya hanya membayangkan sesuatu yang gelap. Di situ berarti sudah tidak ada apa-apa. Rasa saya kembalikan ke yang punya rasa, yaitu punjernya rasa, yaitu otak. Rasa itu bikinan otak, Mas. Anda percaya sampai sini digigit, ini saya cubit gitu. Sini teriak, aduh. Ya. Loh, kok bisa teriak? Karena apa? Ini sambungan memori otak. Terus saya ngomong sakit, ini kan di sini berarti sudah ada memorinya sakit. Kalau dicubit sakit ini ada. Nah, itu kembalikan ke otak. Nah, otak dibuat gelap, jelas hitam semua. Nah, itu nanti sampai mungkin bisa sampai suwung. Dan suwung itu, kalau suwung, benar-benar suwung, kita sila gini, itu tidak ada rasa penatnya. Mau 3 jam sampai tidak ada rasa penatnya itu. Dan 3 jam itu hanya terasa paling 5 menit ya, Mas. Kalau benar-benar sampai suwung. Cuma tidak bisa dibicarakan suwung itu. Dijelaskannya, kalau bisa saya jelaskan, saya itu susah jelaskannya. Gimana ya suwung? Kalau bagi saya yang penting kamu jangan berpikir apa-apa, jangan merasa apa-apa. Menutup apa itu lubang 9, menutup hawa dalam diri sampean, rasa sampean sudah matikan. Itu namanya suwung. Kalau mau saya jelaskan susah, sayanya yang susah jelaskan, bukan pengalamannya itu. Saya dulu pernah meditasi itu sampai saya itu tidak ada keinginan apa-apa. Saya punya istri, saya itu melihat istri saya aja tidak nafsu itu saya. Padahal saya itu juga bingung kenapa ini. Mau makan tidak mau, tidur tidak bisa, lihat orang nggak nafsu. Mbak Nia, terima kasih. Itu saya pernah ngalami karena seringnya saya meditasi. Wah, akhirnya saya dimarahi oleh sesepuh-sepuh saya. Kamu masih muda, jangan sampai ke tahap itu. Nanti kamu maunya mati. Ya memang benar. Yang saya mau hidup itu cuma satu itu, mati saya. Yang lain itu sudah tidak penting. Karena apa? Kita tahu jalannya. Kembalinya itu loh sudah tahu. Makanya pengenan cepat. Daripada kita sekarang sengsara gini kan, mending mati aja, kita lahir lagi nanti. Kita tinggal milih loh. Hidup di mana gitu. Cuma kalau saya ngomong gini, wah gitu di luar enggak diterima, Mas. Wah, ada gitu, hidup itu nanti di sana sih ditimbang gini ya, susah malaikat nimbang orang sedunia ya, rampungnya kapan. Makanya pemahaman itu penting. Jangan percaya dengan sebuah perkataan. Pemahaman itu penting. Carilah pembimbing yang benar-benar bisa memberi pemahaman. Jangan memberi ilmu. Kalau memberi ilmu banyak, memberi pemahaman. Karena puncak dari keilmuan itu adalah pemahaman. Tapi kalau puncaknya ilmu, kepandaian. Tapi puncaknya lagi adalah pemahaman. Nanti sampai akan tertata benar hidup sampai. Kalau cuma pinter ya gampang. Cari ilmu apa itu gampang. Makanya ilmu itu angele yen wis ketemu. Kalau sudah ketemu ilmunya itu yang susah. Mau kita bikin apa, mau kita uangkan atau kita bikin kemuliaan diri kita sendiri atau mau berbagi dengan orang lain atau mau, itu susahnya, Mas. Karena sudah ketemu. Tapi kalau belum ketemu, nyarinya gampang. Mau pinter matematika ya kita cari guru matematika. Mau pinter ngaji ya kita cari ustaz. Mau pinter spiritual ya kita cari orang spiritual. Enak, tapi kalau sudah ketemu itu yang susah. Nah, meditasi sampai kembali ke diri sendiri. Namanya meditasi itu kembali ke diri sendiri.
Sampan cari apa yang salah selama ini. Sampan memperbaiki diri sampan sendiri. Orang itu lebih seneng menasihati orang lain tapi lupa menasihati dirinya sendiri. Lebih seneng menilai orang lain tapi lupa menilai dirinya sendiri. Lebih seneng mengarahkan orang lain tapi lupa mengarahkan dirinya sendiri. Nah, dalam meditasi itu tujuannya itu. Menasehati, menelaah, mencari, membenarkan diri sendiri. Itu sebenarnya tujuan meditasi. Bukan hanya mengaktifkan cakra itu aktif-aktif. Kunci ya, saya kasih kunci mengaktifkan cakra yang enak. Kang Tro, kalau aku setiap meditasi badan selalu gerak semua. Nah, itu sampan masih mengikuti rasa jenengan. Kalau sampan ikuti itu semua gerak, Mbak. Semua gerak. Karena apa? Itu sebenarnya perbenturan energi ataupun gesekan energi di dalam. Sampan memaksa untuk tenang kan. Yang dalam tidak bisa tenang. Sampan memaksa untuk tenang. Nah, ini benturannya menimbulkan gerak. Kita akhirnya deret ataupun gerak gimana ataupun energi itu mengalir gitu. Itu karena apa? Memaksa kita. Kita harus tenang. Tidak usah paksa. Tarik nafas, relaksasi gitu. Habis relaksasi duduk diam. Tidak usah mikir apa-apa, ya rasa ngerasa kayak apa. Jadi diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri. Itu otomatis malah cakra sampan nanti terbuka. Percaya saya lah. Sampan tidak usah nyuruh saya harus buka cakra itu. Enggak, itu sampan memaksa. Diam aja. Itulah yang dinamakan kekuatan diam. Dalam diam itu manusia justru menemukan titik terang. Kalau kita bergerak, kita tidak akan ketemu titik terang. Rahayu, Kang mimpi melihat diriku sendiri pakai baju kuning. Apa pastinya Kang? Mimpi toh? Sampai akan makmur itu. Kalau mimpi ketemu diri sendiri. Makanya saya sampai kenapa kok saya tidak ingin belajar apa-apa. Itu karena apa? Hidup saya itu yang penting bagus sudah. Kita mau belajar apa lagi? Hidup itu bukan belajar. Hidup itu di jalan. Kita itu sudah tidak belajar hidup lagi. Kita ini sudah hidup, bukan belajar. Kita ini hidup. Membenahi perjalanan. Berjalan dan membenahi perjalanan yang salah dibenahi. Bukan belajar hidup. Belajar ilmu hidup. Hidup ini menjalani. Tidak untuk dibelajari. Kalau kita belajar hidup, berarti kita belum hidup. Kalau sampan belajar agama, berarti sampan belum mengenal agama. Sama saya. Kalau saya belajar Jawa, berarti saya itu belum mengenal Jawa. Belum mengenal ilmu Jawa, karena saya masih belajar. Berarti saya belum menjalankan. Karena apa? Belum paham. Kalau sampan sudah tidak belajar apa, berarti sampan paham. Sampan tinggal jalankan dalam kehidupan sampai. Tapi kalau masih belajar sampan, berarti sampan belum ketemu dengan guru sejati sampean. Guru sejati dalam diri manusia adalah kesadaran diri yang pusatnya di otak, di akal pikirnya. Rasa sejati ning rasa itu ada di akal pikiran manusia. Ini saya buka aja lah. Tidak usah ribet daripada kita berhalusinasi. Katanya ini, katanya guru sejati itu wujudnya sama dengan kita ini. Mereka sendiri aja tidak tahu. Kok ngomong. Guru sejati itu akal pikir kita, logika aja lah kita. Belajar itu logika aja, jadi mudah dipahami. Nah, guru sejati yang wujud orang tua kita, karena yang ngajari kita dari kecil, yang tidak tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa itu orang tua. Hargai makanya orang tua. Diri kita, hargai pemikiran kita.
Jangan kita terbawa rasa, lupa dengan pemikiran kita. Makanya setan itu tugasnya mengombang-ambingkan manusia, itu rasanya jenengan itu. Rasa kita itu loh yang mengombang-ambingkan kita selama ini. Sudah di sini niat saya mau ke sana, ikuti rasanya. Kenapa ke sana? Balik lagi deh. Karena rasa. Karena rasa gitu. Orang nyuri itu loh Mas, saya kasih tahu sama, orang nyuri itu sudah tahu kalau nyuri itu di pikirannya, nyuri itu salah. Sudah tahu. Tapi dia nyuri. Kenapa? Ngikuti perasaannya, ngikuti rasanya. Saya harus nyuri, kalau tidak nyuri saya tidak punya apa. Rasanya. Tapi kalau ininya sebenarnya tahu, ini salah, kalau saya ketangkep nanti ke penjara. Tahu dia. Makanya Tuhan tuh maha tahu. Apapun tujuanmu dia tahu Tuhan. Itu yang dinamakan Tuhan maha tahu. Apapun niatmu, apapun yang kamu lakukan, Tuhan maha tahu. Jadi jangan bingung mencari. Karena apa? Kita hidup ini selalu berdampingan. Tuhan itu tan kena kinoyong opo, manggon tanpa papan, di mana-mana ada. Sinebut tanpa tinulis. Nggak perlu sampean menyebut dia, nggak perlu sampean tulis. Dia itu ada. Dan tidak bisa difikirkan dalam logika seperti apapun, dan tidak bisa sampean wujudkan seperti apapun. Karena apa? Karena itu bukan ranah kita, jadi kita tidak usah membicarakan tentang Tuhan. Itu bukan ranah kita hanya makhluk. Kita bicara soal makhluk saja. Kalau sampean ingin disayangi oleh Tuhan, tugasnya orang hidup itu cuma membuat Tuhan senang gitu. Dah, cukup. Tujuan orang hidup itu. Kalau Tuhan senang, sampean pasti masuk surga. Kalau Tuhan senang. Kalau Tuhannya tidak senang, sampean mau baik kayak apa, Tuhan tidak senang ya tetap neraka. Yang membuat kita masuk surga neraka itu karena Tuhan senang kok. Sama saja gini, kita itu berbuat baik gitu. Tapi terlanjur dibenci orang, ya panggah jelek aja. Kita mau baik kayak apa, ya panggah jelek. Padahal niat kita sudah, wah saya itu ingin bertobat, ingin baik. Tapi orang itu sudah karena dulu ataupun cerita lama sampai itu berbuat jahat atau apa, akhirnya ya tetap jelek aja. Itu saya alami dulu. Jadi mau gimana aja panggah jelek aja gitu. Erlangga Kamajaya matur sembah nuwun yang dari Timur Leste, sahabat kita, dulur kita dari Timur Leste, matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya. Inilah pembelajaran kita. Kalau bisa, saya tuh pengen dong ngajari orang gitu, tapi saya tidak mau jadi guru. Jadi guru itu berat. Ya pengennya berbagi ilmu, bukan jadi guru, berbagi ilmu. Dan ini pemahaman saya bisa sampean jadikan ukuran ataupun sampai bikin musyawarah dengan pemahaman sampean. Jangan dibenturkan. Kalau dibenturkan nanti kita debat, tapi dijadikan tempat untuk musyawarah. Ini dari Kang Tro, ini dari saya, ini dari yang lainnya, ini gimana. Nah itu namanya mencari kebenaran. Ini padahal sampean juga benar, saya juga benar, teman kita juga benar. Untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, tiga ini jadikan satu. Oh enaknya gini aja ya, sini oke, sini oke, oh sini saya juga oke. Lah itu kebenaran. Beneran yang sejati itu yaitu kalau kita benar, yang lain juga benar. Itu kebenaran yang sejati. Kalau sampean, makanya kemarin ada orang datang saya, kamu itu tujuannya apa?
mencari kesejatian hidup. Urip sing sejati ki piye? Ngoco wae. Kamu berkaca sana, lihat dirimu sendiri. Tanya, kowe urip ora? Jawab apa? Urip Kang. Lah yo wis kuwi urip sejati. Wis urip kok golek urip meneh piye sampean? Golek rasa sejati yo sing mbok rasane kuwi. Lah piye? Kan golek sing piye? Kok senengmu dimanfaatne wong. Ngalor ngidul rono rene ngentekke dhuwit ya. Rasamu wis sejati, wis gaweane sing gawe urip. Kan golek sing piye? Terus nek gula iku legi terus sejatine piye? Ya kuwi to. Gula iku legi. Ilmu makrifat gampang pol. Selama pikiran kita mau menerima, jangan membawa rasa, jangan terbeban rasa kalau belajar makrifat. Kalau terbeban rasa, berbenturan, bisa stres. Tapi kalau pikiran kita menerima, kita cepat paham. Ini makrifat itu makna yang ngarepe mripat. Makanya kita harus hati-hati. Kita bisa kembali ke kesejatian diri kita, kembali ke dalam diri kita. Nah, segala fenomena-fenomena yang sampan alami dalam meditasi itu hanyalah sarana menuju alam bawah sadar sampean. Kalau itu sampan turuti, itu akan membawa sampan ke alam bawah sadar. Seperti bisikan, gerakan, ataupun getaran, ataupun apa, dapat wangi-wangian atau apa, itu salah satu pintu masuk menuju alam bawah sadar. Yang benar meditasi itu ya yang bagaimana? Kalau sudah sempurna, yang benar itu tidak pernah merasakan apa-apa. Diam, hening sudah. Tidak merasakan apa-apa. Itu yang benar. Makanya sampan kalau meditasi, pasrah aja sudah. Tidak usah berpikir apa-apa. Saya mau mengaktifkan cakra, berarti sampan ada tujuannya. Sampan tidak mungkin hening gitu, tidak mungkin suwung. Saya ingin membuka ini, jangan. Tapi ada tahapannya itu bukan kesuwung lagi. Meditasi itu banyak. Ada yang memang untuk membuka organ tubuh kita, kayak cakra, kundalini, itu berarti tujuannya untuk itu. Terus ada yang untuk kesehatan, berarti untuk penyembuhan penyakit. Ada yang untuk pengetahuan, yaitu mencari sebuah pengetahuan. Ada. Nah, banyak meditasi ini ada banyak tahap-tahapannya. Tapi yang paling tertinggi yaitu puncaknya adalah meditasi itu menuju puncak, yaitu mengenal Tuhan dengan suwung. Dari bukan apa-apa kembali tidak ada apa-apa lagi. Itu namanya suwung. Suwung itu alam pertama sebelum manusia lahir. Sebelum manusia ada. Nah, dari suwung kita turun ke rasa kasih sayang kedua orang tua kita ada, terus diciptakan jin dan setan. Makanya jin dan setan itu penciptaannya pertama kali. Itu kita adanya hawa nafsu, habis hawa nafsu kita jadilah kita di alam kandungan kita sudah ada baru, makanya manusia itu penciptaannya terakhir. Manusia itu penciptaannya paling terakhir sendiri, lahir ke dunia. Lah dari suwung yuk, nanti kalau sudah hidup menjalani hidupnya, gimana kita bisa kembali ke suwung itu, agar yang asalnya dari surga bisa kembali ke surga. Ini ilmu sangkan parantumani. Kalau sampai pengen tahu, cuma simple ini, tapi kalau tidak paham ya susah, ruwet. Sebenarnya simple tapi ruwet. Di melalui 4 alam. Contoh gini, sampan sebelum memiliki istri, sebelum memiliki istri, saya pasti berpikir, siapa ya besok istri saya? Itu belum wujud mas, belum ada di sampingnya istrinya. Apa ya? Gitu. Contoh mau bikin anak aja lah, mau mempunyai anak itu, kan pasti
Siapa? Besok anakku apa ya? Saya pengen jadi punya anak ini. Turun ke rasa, ngomong sama istri, saya pengen anak yuk, kita pengen anak yuk. Timbul kasih sayangnya, kedua-duanya saling mencintai. Jin setan muncul, jadinya hawa nafsu. Nah, dari kasih sayang dan hawa nafsu inilah jadi akhirnya darah putih dan darah merah menyatu. Jadinya apa? Bibit manusia dalam kandungan. Nah, raga manusia kenapa asalnya dari tanah? Karena apa? Makanan kita itu semua berasal dari tanah. Hasil tanah. Makanya kita itu jatahnya dibikin dari tanah. 9 bulan 10 hari lahir. Dihidupkan. Tujuanmu hidup apa? Tanya orang tuamu. Tanya ibumu. Tanya, kamu nanti jelas, gak usah nyari ke tempat-tempat angker tujuan hidup itu. Tanya orang tua. Bu, kamu dulu melahirkan aku, tujuanmu apa? Yo, kamu biar jadi anak solehah, berguna untuk semua, baik. Pasti itu. Nah, itu tujuanmu hidup. Dan kamu menghidupi yang lainnya. Itu sebenarnya tidak usah bingung. Ya, kalau bingung mencari ya susah. Mungkin dari penjabaran saya ini banyak yang menolak, Mas. Banyak yang menolak. Tapi boleh sampean pikirkan, benar atau tidak. Pikirkan aja, kalau salah pun saya juga tidak apa-apa masalahnya. Anda mikir salah benar. Salah benar itu cuma ukuran manusia, bukan ukuran Tuhan. Yang ngomong benar dan salah itu manusia kok, bukan. Disalahkan orang ya biarin, orang aja loh yang nyalahkan. Nah, kita harus punya prinsip seperti itu. Nah, kita hidup, kenapa harus berkelakuan baik? Karena apa? Ini kita membuat sejarah dalam hidup kita. Di saat kita mati, orang berpikir, oh itu dulu baik orangnya gini-gini. Masuk lagi ke namanya suwung itu. Ke memori otak orang lagi. Nah, disitulah sampean terlahir kembali, namanya reinkarnasi atau penitis. Tertanam kembali di otak manusia dari kelakuan sampean. Jadi dedet lahir lagi di dunia, dari surga kembali ke surga. Karena surga itu apa-apa ada. Di kandungan ndak ada apa-apa, sunyi, suwung. Ini kawah condro di muka kok, kita di kum di sini kok, digembleng di sini kok. Dirasa apa? Ndak ada apa-apa. Di suwung ndak ada apa-apa. Bahkan hampa udara nggak ada. Jadi yang apa-apa ada itu yo kita ini. Sip, lanjut Mas. Baru terjawab karena bapak angkatku wong kauruh, baru jelas masih dari beliau dan sepuh. Saya ini karena saya tahu itu sampan tak kasih tahu Mas. Kalau sampan benar-benar ingin meditasi. Saya itu dulu tidak pernah kenal cerita, tidak pernah kenal apa-apa. Saya dapat semua itu dari meditasi. Meditasi itu saya itu dapat. Kalau meditasi udah suwung, napak cahaya putih itu berada di titik apa. Sedangkan kondisi udah dalam kesadaran. Kalau masih nampak cahaya ya belum suwung. Suwung itu tidak ada apa-apa. Sampan kalau masih melihat sinar, makin itu belum suwung itu. Sampan belum suwung. Suwung itu tidak ada apa-apa, tidak melihat apa-apa, hanya sampean, alam, dan Tuhan. Sudah suwung. Kalau sampean masih merasakan energi, masih ada kayak bisikan, masih ada getaran ini, masih
ada bau gini, itu tahap sampean masihnya. Tahap dasar sampean itu orang meditasi pertama itu berperang dengan rasanya. Setelah rasa dalam hati, makanya cakra pusar dan hati ini sangat berpengaruh untuk suwung orang. Nah, ini harus kita menguasai dua cakra ini. Karena ini adalah hawa nafsu kita. Orang duduk itu pasti perang dulu dengan rasanya. Rasanya sudah bergejolak. Apalagi duduk lama gitu, rasa orang itu sudah tidak karu-karuan. Walaupun badannya diem. Sama, gunung itu diem. Sampai tidak tahu dalamnya kan bergejolak. Sama dengan manusia. Diam, kata orangnya diam. Tidak tahu sampai masalah di dalamnya kan. Sekali meledus, wah, masalah sekali terungkap. Nah, ya kan? Baru tahu sampean, wah dia itu padahal pendiam gitu. Dia enggak tahu masalah. Baik berzikir maupun meditasi menuju suwung, apakah ada amalan yang harus dibaca baik sir maupun zahir? Saya jawab dengan jujur ya Mas. Untuk suwung itu enggak ada amalannya. Diam. Kalau sampan mau berzikir ada amalannya. Kalau zikir, karena zikir itu kan sampan membaca. Walaupun di batin itu juga membaca. Ya kalau sampan mau suwung terus hatinya membaca, itu belum suwung tuh namanya. Belum fokus, sampan juga belum fokus. Sampan masih baca sini kok. Ya takut salah kok. Kalau salah gimana? Pasti itu kok. Itu jawaban saya, itu jujur. Saya enggak mengada-ngada. Makanya kita itu gimana ya Mas? Kadang itu belajar itu kalau kita kasih tahu yang sebenarnya kan justru kita itu kadang salah. Kadang kita itu salah. Karena apa? Karena menurut mereka kita enggak benar. Tapi kalau kita susahnya gitu loh. Ya, makanya sekarang itu banyak yang bingung, yang terombang-ambing itu gitu. Di saat mereka mengasih kebenaran yang benar tuh malah justru disalahkan. Nanti yang salah, yang ke bawah ngenangen atau gini malah katanya benar. Kadang gitu. Makanya saya tuh nggak mau jadi guru itu tuh. Kan nggak mau berbenturan dengan diri saya sendiri. Di saat apa saya harus berbicara bohong, harus gini kan. Untuk membuat murid saya senang, enggak. Kalau jawaban saya gitu. Kalau sampean pengen suwung ya jangan enggak usah baca apa-apa. Enggak pakai mantra apa-apa. Ya enggak pakai laku apa-apa, duduk aja udah. Pengen cepet lagi di kamar sendiri gelap, enggak usah ada cahaya, sendiri. Enggak usah meditasi sampean. Diam pokoknya. Di situ nanti sampean merasakan suwung bener-bener. 7 hari 7 malam gitu. Sampean baru tahu di situ. Sama makanya Ajeng Sunan dulu ditanam di tanah itu. Baru tahu dia. Mati sak jeroning urip ya. Itu namanya Mas. Sampean harus saya jujur aja, kalau jawab saya jujur. Siapapun yang tanya pasti harus jujur. Tapi sampean jangan langsung percaya, dipikirkan dulu. Dipikir dalam diri sampean, ini benar apa enggak sih Kang Troy ngomong gitu. Pikir dengan jernih, dengan terang. Bagaimana cara selaraskan energi luar dan dalam? Jangan diselaraskan, Mas. Dibiarkan. Paham maksud saya? Di luar itu juga energi alam, di dalam juga energi alam. Sampai mau menyelaraskan bagaimana? Itu sudah kuasa Tuhan. Dibiarkan malah. Kalau dibiarkan malah tidak benturan. Tapi kalau sampai selaraskan benturan. Diam itu malah tidak. Nggak usah diselaraskan. Ini sudah kodrat. Nggak usah diubah. Kalau kodrat itu nggak usah diubah.
Energi dalam ya ada dalam diri kita, ya biarin seperti itu. Energi luar ya ini alam semesta, ya wes sudah adanya. Jangan dibenturkan, nanti kalau sampan benturkan nanti malah sampan tidak fokus. Kang Tangklet saat meditasi energi dalam diri suka bergejolak. Bagaimana cara bagi cara supaya itu pertama pasti mas, orang duduk dalam gini saya pun gitu dalam duduk pasti pertama yang perang itu rasa dalam diri kita bergejolak ini. Tarik napas mas, tarik napas yang kuat. Bagian yang bergejolak itu kalau tidak perut, hati. Nah, dua ini sampean tarik napas, tahan di perut, keluarkan lewat mulut. Terus sampai 3 kali ke perut. Kalau sampai masih bergejolak, nah, habis itu ke hati kita, rasa kita. Nanti kalau belum tenang, tarik kembali. Ataupun mungkin pengen ketenangan lagi, pakai musik. Tapi itu bukan suwung. Itu hanya ketenangan jiwa, meditasinya, ketenangan diri. Nah, pertama adalah tahap itu sebenarnya meditasi itu, mencari ketenangan diri dulu. Kalau nanti sudah terbiasa dengan ketenangan diri, untuk mencapai suwung itu enak. Yang penting tenang dulu. Kalau untuk yang belajar meditasi itu yang penting tenang. Tidak usah berpikir mengaktifkan cakra ataupun kundalini atau ini, tidak usah. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, itu semua aktif mas. Pasti aktif. Selama sampan dalam otak sampan tanamkan, saya mau mengaktifkan cakra. Berarti titik cakra ini kan nyambung ini mas. Sarafnya kan nyambung dari otak ini. Nah ini sudah otomatis aktif sendiri. Programnya di sini, sampan program di sini semua aktif. Semua aktif. Saya dulu bisa aktif itu karena saya diam, sudah tidak mikir apa-apalah. Karepmu lah aku kayak gitu. Kalau bahasa Jawa, karepmu lah sepiye. Itu kalau saya. Jadi saya tidak gagas ini mau ada energi opo wis rasa karepmu. Bukan saya diam pasrah. Nah itu malah nanti cakra sampan aktif semua, kundali ini mengalir dengan sendirinya. Tidak perlu sampan aktifkan gini, tidak usah. Sampan memaksa kalau gitu. Tapi kalau sampan udah program di sini, saya mau aktifkan ini, udah diam aja. Saya itu kalau meditasi cuma satu. Sebelum meditasi tapi saya cuma ngomong gini aja. Ya Tuhan dan para leluhurku semuanya, saya ingin belajar ilmu alam. Sudah. Yang lain tidak saya ganggu. Ataupun saya kadang kalau di hutan kalau sudah itu saya ingin belajar ilmumu ya Tuhan. Habis itu saya tarik nafas, saya diam. Tapi kemarin kan saya ada bagikan itu. Agar kita menemukan yang kebenaran yang sebenar-benarnya itu tadi, ditambah itu tadi. Makrifat yang sejati, pamikir kang sejati, paningal kang sejati, maksudnya kita melihat itu sesuai dengan apa adanya. Pangrungu kang sejati, pendengaran yang sebenarnya. Panggondo kang sejati, penciuman yang sebenarnya. Pangucap kang sejati, pembicaraan yang sebenarnya. Terus batin kang sejati, kita memiliki rasa yang benar. Kebatinan yang sejati adalah kasih sayang yang benar. Sabdo yang sejati adalah tatanan yang benar. Baru meditasi. Sampai melakukan itu, sampai tidak akan ada gangguan apa. Sampai pasti enak, enjoy. Kalaupun memang ada pesan dari leluhur, itu benar-benar dari leluhur kita. Biasanya pesan itu tertanamnya di pikiran, bukan dirasa. Tahu-tahu kita mau ke sana, tahu-tahu kita mau ke sana.
Kalau masih di perasaanmu, saya wah rasanya ini kan, itu bukan. Itu sampai dibelokkan oleh bangsa-bangsa dari rasa kita sendiri. Itu mas caranya, pasrah mas. Pertama ya, ini hanya kan nggak mungkin nanti orang nonton lagi live saya, tak kasih tahu makanya. Diam, terus ngomong dalam diri sampean sendiri. Ya Tuhan, saya ingin belajar ilmu-Mu. Berikan saya ilmu-Mu walau setetes. Tarik napas yang dalam. Simpan di perut, keluarkan. Ulangi lagi, tarik. Simpan di dada, keluarkan. Ulangi lagi, tarik. Sampai napas 3 kali ini, energi sampai dari sini langsung bar gitu. Tapi kalau sampai ikuti, sampai masuknya halusinasi. Sampai diem malah. Karena apa? Yang sampai minta adalah ilmu dari alam. Ini langsung menyatu diri kita. Bar gitu. Udah diem, nikmati aja. Terus baru kita ngomongnya gini. Saya ingin ma'rifat yang sejati. Ma'rifat yang sebenarnya. Pikiran yang sebenarnya. Penglihatan yang sebenarnya. Pendengaran yang sebenarnya. Pernapasan yang sebenarnya. Pengucap yang sebenarnya atau omongan yang sebenarnya. Batin yang sebenarnya, kebatinan yang sebenarnya. Sabdo yang sebenarnya. Sudah, tarik napas. Berarti kita mencari sebuah kebenaran dari alam semesta. Saya duduk, coba rasakan. Pasti beda. Tapi kalau sampai nanti ke bawah energi yang masuk, yang ada dalam diri sampai, karena itu otomatis terbuka, seluruh cakra terbuka. Ya, gitu langsung, tapi cepet ber gitu. Tapi sampai jangan kaget, sampai malah justru diem, guys. Karena apa? Mereka mencari pengetahuan, menyambungkan energi sendiri-sendiri dengan alam. Mas, kenapa saya sekarang menjadi setelah rutin meditasi bahkan menagih uang sendiri jadi laiku? Efeknya, Mbak, apabila cakra hati dan perut sampan sudah terkuasai. Sampan itu males lah, urusan dengan orang ataupun membuat pertengkaran itu males. Bahkan orang salah pun sampan tidak berani menyalahkan. Karena apa? Karena kita sadar mereka juga ciptaan Tuhan. Sampan juga sadar mau menagih uang sampan. Uang itu bukan milik sampai. Sesuatu yang sudah berada di tangan orang lain itu bukan milik kita. Kalaupun kembali itulah rezeki kita lagi. Sudah, kalau saya gitu orang. Makanya satu kalau dipinjami orang tidak mau. Tidak usah, kalau saya punya saya kasih. Daripada saya nanti pusing, akhirnya kita juga bertengkar. Gara-gara uang. Sesuatu yang kita bikin sendiri menjadi peperangan kita sendiri. Itu manusiawi kok, Mbak. Itu sampai karena apa? Kesadaran diri sampai naik drastis karena meditasi itu tadi. Itu sebenarnya. Hanya tolong dibantu channel saya dengan like-nya, monggo disamakan like-nya biar sama. Karena like itu gratis saja. Saya bagi ilmu sama bagi like itu aja. Nah, sampai subscribe-nya jangan lupa. Dalam channel ini memang saya membahas soal meditasi ataupun semedi atau keheningan. Nanti mungkin saya akan live juga dengan channel yang asli saya, itu Kang Tro. Channel saya yang asli Kang Tro namanya. Situ. Ini dulu sebenarnya saya iseng-iseng channel ini. Bang, tanda mata hati udah terbuka gimana? Ya itu tadi, memiliki kasih sayang yang tinggi, kesadaran yang tinggi, tidak mudah emosi ataupun marah, dan rasa ikhlas itu muncul dengan dirinya sendiri. Itu mata hati sampean sudah terbuka, kebatinan sampean sudah terbuka.
sebenarnya. Melatih kebatinan tuh enak, Mas. Kalau sampean enggak percaya. Sampean cari aja pengemis itu berapa di jalan-jalan, sampean kasih itu. Kebatinan sampean nanti naik dengan dirinya. Dan sampean peka dengan sendiri. Karena sampean sudah melatih ikhlas kepada orang lain, memberi orang lain. Wah, enak itu, enggak usah pakai semedi gini, enggak puasa itu enggak usah. Cari aja orang susah-susah, kita bagikan sama mereka. Di saat kita benar-benar ikhlas dan senang hati, sudah kebatinan kita tinggi di situ. Tidak percaya, laksanakan, itu saya. Saya lakukan itu. Saya tidak pernah puasa, itu saya tidak pernah. Tidak pernah saya puasa. Tapi saya gitu. Anak saya, siapa saja. Kalau ada orang di jalan, kasih pokoknya. Supaya kita punya uang 10.000, ya udah 5.000. Saya 5.000, kamu 5.000, gitu aja. Dan nanti rezeki sampean malah lancar. Kalau kita mengkhawatirkan uang, kita tidak akan mendapat uang. Karena apa yang sesuatu yang kita khawatirkan itu akan terjadi. Waduh, ini nanti saya kelaparan, ya lapar bener sampean. Tapi kalau kita enjoy aja, ini uang kita dunia aja, pokoknya malah enak, malah dapat segalanya. Memang saya kemarin bikin pembelajaran itu, saya suruh bayar 500.000 memang. Karena untuk apa? Pitukon, Mas. Laku, lakon, pitukon. Orang cari ilmu itu harus itu. Ada lakunya, ada lakonnya, ada pitukonnya. Harus ada yang dikorbankan hanya untuk syarat. Makanya saya diminta teman-teman, ini gimana, Mas? Ya udah 500 selamanya, kamu mau minta ilmu apa saya kasih aku. Mau belajar apa sudah, yang penting tanya gitu. Saya kasih sabit. Ya apa-apa, saya kalau selama saya bisa pokoknya tidak apa-apa. Dan uang itu saya bikinkan ritual, makanya saya mintai foto dan namanya masing-masing, tak ritual untuk dia sendiri. Mungkin sekarang dia lagi kesusahan, mungkin sekarang usahanya lagi tidak enak, mungkin dia sekarang ya udah tak bikin itu. Jadi uang-uangnya biar kembali ke dia sendiri. Memang saya bikin itu. Kalau orang niat benar-benar ya masuk, kalau tidak ya tidak. Itu cara saya. Siapa yang sebenarnya ingin belajar sama ndak tahu. Terkadang saat meditasi terasa ngantuk, kalau dilawan malah terasa masuk angin. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu namanya pineal atau apa itu tidak stabil ya. Cairan di situ tidak stabil. Sampan sementara ya lawan saja. Jangan sampan meditasi itu sambil berbaring dulu. Kalau ndak duduk susah sambil berbaring dulu. Kalau ketiduran ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa orang meditasi ketiduran itu ya ndak. Apalagi kalau mau tidur, kalau mau itu saya sampan berbaring gini sampai sugesti, saya besok kerja saya lancar tidur. Sampai sudah menanamkan program otak panjenengan sendiri. Ya, nantinya ya bagus. Makanya jangan takut untuk meditasi. Oke, teman-teman semuanya. Mungkin tidak lama saya live. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fenomena dalam sebuah meditasi itu adalah berasal dari diri kita sendiri, dan hanya kitalah yang bisa mengontrol fenomena tersebut. Jadi jangan takut untuk bermeditasi, karena dengan bermeditasi kita melatih menyayangi diri kita sendiri, kita melatih menghargai diri kita sendiri dari sebuah meditasi tersebut. Karena tujuan dari meditasi adalah kembali ke diri sendiri. Dari saya terima kasih, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan dibantu channel saya. Tanpa panjenengan semua, saya juga bukan siapa-siapa. Dari saya terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Matur sembah nuwun.